Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Aditya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai upaya pemberantasan korupsi, mulai dari klasifikasi strategi, bentuk pelaksanaan, hingga bagaimana penerapannya di Indonesia. Korupsi telah menjadi musuh bersama yang merusak tatanan kehidupan, menghambat pembangunan, dan merampas hak-hak rakyat. Tidak heran jika upaya untuk memberantasnya menjadi prioritas utama yang harus dilakukan secara terus-menerus dan terstruktur. Mari kita simak bersama-sama. Slide ini menjadi pembuka yang menegaskan topik inti pembahasan, yaitu berbagai langkah dan strategi yang dilakukan untuk memberantas tindak korupsi. Materi ini disusun untuk memberikan pemahaman bahwa korupsi tidak bisa dibiarkan, sehingga diperlukan upaya terstruktur dan terencana untuk mengatasinya secara menyeluruh. Nah, pada bagian ini menjelaskan bahwa korupsi dapat menimbulkan kerusakan dan dampak negatif yang luas di berbagai aspek kehidupan, mulai dari bidang ekonomi, politik, sosial, hingga hukum. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata dan terukur untuk memberantasnya. Selain itu, ditegaskan bahwa upaya pemberantasan tidak boleh hanya berfokus pada penindakan semata, tetapi harus dilengkapi dengan pendekatan pencegahan, edukasi, dan perbaikan sistem. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, hasil yang dicapai diharapkan dapat berkelanjutan dan tidak hanya bersifat sementara. Secara garis besar, seluruh strategi pemberantasan korupsi dikelompokkan menjadi dua kategori utama yang saling melengkapi, yaitu pertama, upaya preventif atau upaya pencegahan, yang kedua, upaya represif atau upaya penindakan. Pengelompokan ini dibuat agar upaya yang dilakukan lebih terarah dan dapat menyentuh akar permasalahan sekaligus menangani kasus yang sudah terjadi. Pada bagian ini menguraikan bentuk pelaksanaan dan tujuan dari masing-masing kategori upaya. Yang pertama, upaya preventif atau pencegahan. Ini adalah langkah-langkah yang dilakukan sebelum tindak korupsi terjadi. Bentuknya meliputi memperbaiki sistem hukum dan peraturan agar tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan, meningkatkan kesejahteraan pegawai sebagai salah satu solusi mengurangi godaan melakukan korupsi, melakukan pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai anti korupsi kepada masyarakat, memperkuat sistem pengawasan agar setiap tindakan dapat terpantau dengan baik. Tujuan utamanya adalah menghilangkan peluang, kesempatan, dan alasan yang membuat seseorang tergoda atau memungkinkan melakukan tindak korupsi. Yang kedua, upaya represif atau penindakan. Ini adalah langkah yang diambil ketika tindak korupsi sudah terjadi. Bentuknya meliputi melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap fakta kasus, menuntut pelaku ke pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, menjatuhkan sanksi yang tegas, berat, dan setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, melakukan perampasan seluruh aset atau kekayaan yang terbukti berasal dari hasil korupsi. Tujuan utamanya dari upaya ini adalah untuk memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku serta mencegah orang lain terinspirasi atau meniru perbuatan yang sama karena melihat konsekuensi yang harus diterima. Sedangkan di Indonesia, pemberantasan korupsi dijalankan secara terkoordinasi dan terintegrasi oleh lembaga-lembaga resmi yang memiliki kewenangan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung. Selain itu, upaya ini juga didasarkan dan didukung oleh peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan,
sehingga setiap tindakan yang dilakukan memiliki dasar hukum yang kuat. Keberhasilan upaya ini juga sangat bergantung pada partisipasi aktif dari seluruh elemen bangsa, di mana masyarakat, media massa, dan dunia pendidikan berperan sebagai pengawas sosial yang membantu mengungkap dan mencegah terjadinya praktik korupsi. Pada bagian akhir disimpulkan bahwa keberhasilan dalam memberantas korupsi tidak dapat dicapai jika hanya mengandalkan satu jenis upaya saja. Diperlukan sinergi yang kuat dan keseimbangan antara upaya preventif dan represif agar hasilnya maksimal. Selain itu, perjuangan ini membutuhkan dukungan dan peran serta dari seluruh elemen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat. Jika semua pihak bersatu dan berkomitmen, maka terciptanya lingkungan kehidupan dan pemerintahan yang bersih, sehat, dan bebas dari praktik korupsi bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan. Bagian terakhir ini menjadi penutup penyajian materi, sekaligus sebagai bentuk penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah menyimak dan mengikuti presentasi hingga selesai. Demikian video mengenai upaya pemberantasan korupsi yang telah saya susun. Melalui video ini, saya berharap dapat menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan bimbingan, serta kepada teman-teman yang telah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua dapat menjadi generasi yang berintegritas dan anti korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.